Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 kelas A3PA pada mata kuliah Sirah Nabawiyah dengan pengampu Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Di sini kami akan menceritakan sepenggal kisah hidup Nabi Muhammad SAW, dimulai dari pembaruan Ka'bah, permulaan turunnya wahyu, dakwah kepada Allah, Darul Arqam, dan yang terakhir lika-liku dakwah Nabi. Yang pertama, pembaruan Ka'bah. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW mencapai 35 tahun, terjadi banjir besar yang merusak Ka'bah. Ka'bah pada masa jahiliyah dibangun dari batu tanpa semen, sehingga mudah rusak. Bentuk Ka'bah saat itu menyerupai huruf D dan hanya memiliki 2 sudut, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad, tanpa dinding pelindung, sehingga air hujan dari gunung sering menghantam bangunan hingga fondasinya rusak. Dan karena kondisi tersebut, kaum Quraisy bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah agar lebih kuat dan kokoh. Namun, mereka sempat ragu dan takut, mengingat kisah Abrahah dan pasukannya yang binasa ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, di tengah-tengah ketakutan dan keraguan kaum Quraisy, muncullah seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dimana Al-Walid tetap bersikeras untuk menghancurkan dan membangun kembali Ka'bah. Saat itu, Al-Walid mulai membongkar Ka'bah sedikit demi sedikit, dan tidak ada seorang pun yang berani mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Walid. Mereka masih menanti apakah akan ada sesuatu yang menimpa Al-Walid atau tidak. Namun ternyata pada pagi hari Al-Walid selamat dan baik-baik saja, kembali melanjutkan perobohan Ka'bah. Nah, pada akhirnya orang-orang Quraisy pun ikut membantunya, dan akhirnya terbongkarlah Ka'bah hingga fondasi awal yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Menggunakan harta yang halal untuk pembangunan Ka'bah. Kaum Quraisy hanya memakai harta halal tanpa hasil riba atau kezaliman. Dan karena terbatasnya dana, mereka tidak bisa membangun seluruh bagian Ka'bah seperti bentuk asli Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang ada sekarang, bentuk dan ukurannya sama dengan Ka'bah pada zaman ketika orang-orang Quraisy memugarnya, bukan sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sampai Hajar Ismail tidak ikut dibangun kembali karena kekurangan biaya tersebut. Dan mereka meninggikan Ka'bah dari sekitar 4 meter menjadi 8 hingga 9 meter. Pintu Ka'bah pun diangkat lebih tinggi dari tanah, sehingga tidak lagi sejajar dan menempel dengan tanah. Nah, setelah Ka'bah selesai dibangun, terjadi perselisihan di antara kaum Quraisy mengenai siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Quraisy membagi rata tugas pembangunan Ka'bah karena seluruh kabilah ingin ikut serta. Nah, ketika masing-masing kabilah bertugas untuk membangun Ka'bah pada sisi tertentu, hingga akhirnya seluruh bagian Ka'bah telah selesai dibangun, kecuali bagian Hajar Aswad, terjadilah perselisihan di antara mereka. Nah, perselisihan ini berlangsung selama 4-5 hari, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul dan bermusyawarah dengan kepala dingin. Mereka pun sepakat, siapapun orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram akan menjadi pemutus perkara tersebut. Dan ternyata orang yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW, yang dikenal
dengan Al-Amin, yakni orang yang sangat terpercaya. Akhirnya, Nabi pun dengan bijak memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas sehelai kain lebar. Lalu memanggil para kepala suku untuk memegang pinggiran kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama ke dekat dinding Ka'bah. Hingga sampai di dekat dinding, kemudian Rasulullah mengangkat Hajar Aswad dengan tangannya dan meletakkan pada tempatnya. Akhirnya selesai perselisihan tersebut dan semua kembali dengan penuh keridhaan hati. Kemudian proses turunnya wahyu. Ada beberapa hal yang mendahului turunnya wahyu. Yang pertama, yakni ar-ru'yah shadiqah. Maksud dari ar-ru'yah shadiqah di sini adalah mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lihat jelas dan tidak samar-samar. Kemudian ada batu yang memberi salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kegemaran beliau berkhalwat di dalam Gua Hira. Berkhalwat di sini adalah menyendiri atau mengasingkan diri dari keramaian untuk beribadah. Turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Gua Hira adalah sebuah gua kecil di Jabal Nur, sekitar 3 mil dari Makkah. Nah, ini adalah tempat yang sering Nabi datangi untuk berkhalwat. Nah, pada suatu malam di bulan Ramadan, saat Nabi sedang beribadah, tiba-tiba datang makhluk yang beliau belum pernah lihat. Nah, itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang membawa wahyu pertama dari Allah. Malaikat Jibril berkata dengan suara tegas namun agung, "Iqra, bacalah." Nabi yang saat itu tidak bisa membaca menjawab dengan penuh ketakutan dan keheranan, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi dengan kuat hingga beliau merasa sangat lemah, lalu melepaskannya dan kembali berkata, "Iqra." Dan ini terjadi 3 kali. Dan pada yang ketiga kali, Malaikat Jibril akhirnya menyampaikan wahyu yang pertama. Kemudian setelah Malaikat Jibril menghilang, Nabi sangat gemetar dan ketakutan, hingga beliau bergesa-gesa untuk pulang. Dan ketika tiba di rumah, beliau berkata kepada istrinya, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Dan akhirnya Khadijah pun segera menyelimuti beliau hingga rasa takut beliau berkurang. Setelah rasa takut beliau berkurang, Nabi pun menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Setelah mendengar tersebut, Khadijah pun segera membawa sang suami untuk pergi menuju kediaman Waraqah bin Naufal. Waraqah ini adalah seorang lelaki yang sangat tua renta dan matanya pun buta, dan beliau memeluk agama Nabi Isa. Setelah mendengar apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, Waraqah berkata, "Yang datang padamu adalah malaikat Jibril yang dahulu Allah utus kepada Nabi Musa." Kemudian awal dakwah Rasulullah SAW. Awal dakwah Rasulullah SAW dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, tahap ini merupakan dakwah yang bersifat individual, dilakukan dengan penuh hikmah dan kelembutan, dari satu orang ke satu orang, dari hati menuju hati. Di awal dakwahnya ini, beliau memilih untuk berdakwah kepada orang yang menurut beliau akan menerima ajakan tersebut. Dan inilah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Yang pertama ada Khadijah, istri beliau, wanita yang paling beliau cintai, yang selalu dengan senang hati berkorban dengan segala yang dimilikinya untuk suaminya. Yang kedua ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak laki-laki yang dimiliki Khadijah, kemudian dibebaskan dan diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, yakni keponakan Nabi SAW yang masih kecil dan tumbuh dalam bimbingan beliau. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang sangat peduli kepada sesama, sangat mencintai Islam, dan sangat antusias untuk memperkenalkannya kepada seluruh manusia. Nah, pada tahap awal inilah Abu Bakar juga mendatangi sejumlah orang. Dan mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, kelima sahabat di atas adalah orang-orang yang dijamin surga. 5 orang yang didakwahi oleh Abu Bakar secara langsung hingga mereka menerima Islam. Dan ternyata mereka menjelma menjadi 5 sahabat yang paling utama dalam Islam. Kemudian Darul Arqam. Darul Arqam adalah markas pertama kaum muslimin. Darul Arqam adalah rumah salah seorang sahabat, yakni Al-Arqam bin Abul Arqam. Nah, kenapa rumah Al-Arqam bin Abul Arqam yang terpilih sebagai markas kaum muslimin di fase awal-awal dakwah? Ada beberapa alasan atas dipilihnya rumah Al-Arqam sebagai markas kaum muslimin. Di antaranya, keislaman Al-Arqam saat itu belum diketahui oleh banyak orang. Dan yang kedua, kaum kafir Quraisy tahu rumah Al-Arqam, yaitu dekat Jabal Safa, dekat dengan Ka'bah. Tapi mereka tidak tahu bahwa rumah inilah yang dijadikan tempat pertemuan Nabi dan para sahabatnya. Dan lokasi rumah tersebut terkucilkan dari pandangan kaum muslimin dan majelis-majelis mereka. Kemudian, saat di awal Islam, usia Al-Arqam saat itu menginjak 17 tahun, sehingga tidak seorang pun yang menaruh kecurigaan kepadanya. Dan Al-Arqam berasal dari Bani Makhzum, yakni kabilahnya Abu Jahal, sedangkan Rasulullah berasal dari Bani Hashim. Bani Makhzum adalah kabilah yang sangat dibenci oleh Bani Hashim, sehingga tak terbetik sedikit pun di benak kaum musyrikin bahwa Rasulullah akan menjadikan rumah salah seorang dari Bani Makhzum sebagai markas. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini kaum Quraisy mulai mengetahui dakwah Nabi. Pada fase ini, yang melakukannya hanyalah Rasulullah dan beberapa sahabat saja. Sisanya secara sembunyi-sembunyi. Dan sebenarnya pada masa ini ada sekitar 50-60 orang yang telah masuk Islam. Namun, Nabi sengaja tidak menyebutkan nama mereka demi menjaga keamanan dan keselamatan mereka. Karena di antara mereka ada orang miskin yang jika ketahuan, maka mereka akan binasa dan dimusuhi. Nah, meskipun jumlah itu tidak terlalu banyak, mereka berasal dari berbagai kabilah yang berbeda. Dan sebagian dari mereka adalah pemuka Quraisy Makkah. Nah, maka jadilah pembasmian Islam dari akarnya menjadi mustahil bagi mereka. Kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada keluarga terdekat. Sebagaimana firman-Nya, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Nah, bagaimana sih sikap kerabat Nabi Muhammad terhadap dakwah Islam? Ada sikap Abu Thalib, yakni paman beliau, yang mengasuh Nabi setelah Abdul Muthalib meninggal terhadap dakwah Nabi. Nah, di sini muncul pertanyaan besar dalam sejarah. Bagaimana mungkin dia, Abu Thalib, paman yang mengasuh Nabi sejak kecil, tidak menerima Islam, sementara ia memberikan perlindungan dan dukungan penuh terhadap Nabi? Bahkan diriwayatkan bahwa Abu Thalib menyatakan keyakinannya bahwa dakwah tersebut adalah wahyu dari Allah. Namun ia tetap mengatakan, "Demi Allah, aku akan senantiasa melindungimu, namun aku tidak bisa meninggalkan agama Abu Thalib. Namun aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib." Bagaimana bisa? Dan Allah pun menjawab dalam firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta,
Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tidak ada yang menghalanginya selain karena fanatisme buta terhadap ajaran dan tradisi nenek moyangnya. Kemudian, dakwah secara terang-terangan di hadapan seluruh kaum Quraisy. Nah, di sini Rasulullah SAW menyeru kaum musyrikin di atas Bukit Sofa. Ini adalah awal dakwah terbuka. Rasulullah SAW menyerukan dakwahnya, "Ara'aitum an akhbartukum anna khailan takhruj min safhi hadzal jabal, akuntum musaddiqun?" Seandainya aku mengabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan segera memerangi kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, "Tentu, tidak pernah sekalipun kami mendengar kamu berdusta." Saat itu beliau bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yadayya 'adzabin syadid." Baiklah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian tentang kedatangan azab yang pedih. Nah, ketika mendengar itu, Abu Lahab yang ketika itu hadir pun berkata, "Celakalah kamu wahai Muhammad, apakah hanya lantaran ini kau mengumpulkan kami?" Setelah itu, turunlah firman Allah, surat Al-Lahab ayat 1-5. Kemudian, lika-liku dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini terjadi tekanan psikis dan fitnah, celaan dan tuduhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab, lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahum lamajnun." Sungguh fitnah yang dipenuhi oleh kedustaan sangat banyak pada zaman tersebut. Namun Aisyah pernah berkata kepada Nabi, "Pernahkah engkau mengalami hari yang lebih berat dari perang Uhud?" Nabi menjawab, "Sungguh, aku telah mengalami berbagai gangguan dari kaummu, dan peristiwa paling berat yang pernah kulalui adalah kejadian pada hari Aqabah. Ketika itu, aku mendakwahi Ibnu Abdu Ya'alil bin Abdu Kulal, namun ia tak menerima dakwahku." Ada juga penolakan orang-orang Taif ketika beliau berdakwah di Taif. Ada orang yang berkata, "Aku akan merobek kiswah Ka'bah jika memang benar Allah telah mengutusmu." Kemudian ada juga yang berkata, "Memangnya tidak ada orang lain yang bisa Allah utus selain engkau?" Sungguh berat ujian Rasulullah SAW pada masa dakwah secara terang-terangan tersebut. Namun saat itu ada perintah malaikat dan pilihan Nabi. Kemudian penyiksaan fisik terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Penyiksaan terhadap Rasulullah SAW di Ka'bah, yang saat itu dikisahkan bahwa Rasulullah sedang sholat di sisi Ka'bah, dan di dekat beliau ada Abu Jahal dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk. Abu Jahal pun memerintahkan salah satu dari mereka untuk mengambil jeroan busuk dan meletakkannya di atas pundak Rasul yang sedang sholat. Ketika mendengar hal tersebut, Fatimah kecil bergegas menuju Ka'bah, kemudian segera menyingkirkan jeroan kotor dari pundak sang ayah. Ada juga penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah. Dia adalah budak dari Umayyah bin Khalaf, seseorang yang sangat membenci Rasul dan Islam. Umayyah menyiksa Bilal dengan berbagai cara. Di antaranya membaringkan Bilal di atas pasir yang sangat panas, kemudian meletakkan sebongkah batu yang sangat besar di atas dadanya. Sungguh berat ujian Bilal di saat itu. Namun dia tidak pernah mengeluh, dan yang terucap dari mulutnya hanya Ahad, yakni Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kemudian ada juga siksaan terhadap keluarga Yasir.
satu keluarga. Keluarga Yasir adalah keluarga budak yang dimiliki oleh Abu Jahal. Yasir saat itu dibunuh oleh Abu Jahal. Begitupun Sumayyah. Sumayyah adalah perempuan pertama yang mati syahid. Sungguh mengenaskan saat itu. Sumayyah ditusukkan di kemaluannya tombak oleh Abu Jahal. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati keluarga Yasir yang disiksa oleh Abu Jahal, Rasulullah tidak bisa menolong mereka secara langsung. Namun Rasulullah berdoa. Rasulullah mendoakan keluarga Yasir dengan janji surga. Naam, intahaina min hada, dan begitulah sepenggal kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kami ceritakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan banyak kekurangan. Kami cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.